Enggak, gua tanya sama lu. Lu kan Kristen, kenapa lu pakai kudung? Kenapa kok menyamar seperti Paulus? Kenapa kalau Ya. emang kenapa kalau saya pakai tudung harus sakit ya? Ya kamu kan Kristen, ngapain kau pakai kudung? Di mana dalilnya? Saya tanya. Di mana dalilnya? Emangnya Di mana kalau dalilnya model- Kristen wajib pakai kudung? Di mana dalilnya? Tanya sama kamu, emangnya model dalam Al-Quran ada dilarang ya tidak pakai tudung Kristen seperti ini. Seperti menenangkan wanita hanya kenapa di jalan di Kristen itu hanya kawin satu aja, di Muslim boleh kawin 4. Kristen itu dikasih perempuan satu aja. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam agama Kristen itu, sebentar, di dalam agama Kristen itu nggak ada larangan poligami. Yang ada adalah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang ada. Kalau poligami nggak ada dalilnya karena Yesus sendiri poligami, istrinya 3 Yesus. Saya nggak terima. Lo nggak terima. Yesus aja poligami. Ini lagi ada perang nggak ini? Sekarang. Ya nggak ada, berarti nggak boleh lah. Kenapa itu bolak-balik kejadian itu menyeruduk orang lagi berdoa? Ya, Sedang- aku tanya lah sama orang nyeruduknya, emang aku yang Di nyeruduk? Undang-undang dasar aja bebas memeluk keyakinan Iya, kau masing-masing. ngadu lah sama polisi. Emang aku yang nyeruduk? Agak lain orang tua ini loh. Itu Kita lagi lantaran bahas ada ajaranmu yang jadi motivasinya. Enggak, gara-gara dia baca Bible. Di Bible itu disuruh tumpahlah orang yang tidak menyembah kepada Tuhanmu. Yesus mengajarkan untuk barang siapa yang tidak rumah Bapakku harus penuh, paksalah mereka. Gara-gara itu mungkin. Gara-gara Bible itu, gara-gara di kitabmu tertulis tumpahlah, bunuhlah orang yang tidak beriman kepada Tuhannya. Itu gara-gara Bible itu. Dari mana kau tahu orang itu nggak pernah baca Bible? Ayat apa yang dia bawa? Jangan kau fitnah, kau nggak tahu apa-apa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Allah menciptakan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Inilah yang tidak pernah ada di dalam sapi atau lembu, paham? Oke. Aku bingung, kenapa lembu harus dipuaskan nafsu kepada orang? Gua nggak ngerti pertanyaannya apa nih. Coba kamu pikir, kenapa lelaki bila memuaskan nafsunya dia mencari lembu?
Lelaki memuaskannya pada lembu. Mana ada, Dudul? Kalau lelaki memuaskan pada sapi, mana ada? Gua nggak nafsu sama bokong sapi. Aduh, Oten pertanyaan nggak bermutu. Bedanya sapi dengan kita itu akal. Saya Masa tahu, itulah. masa kita memasukkan rudal kita ke itunya sapi, ngawur aja. Mana nafsu kita. Memang Oten bertanya. Enggak, pertanyaan yang lain yang lebih berkualitas daripada itu. Ya begitulah ceritanya. Cuman kan memang aku kalau dipikir-pikir, aku nggak makan sudah lembu. Sebab selalunya dipuaskan nafsu mereka. Enggak, gua tanya sama lu. Lu kan Kristen, kenapa lu pakai kudung? Kenapa kok menyamar seperti Paulus? Si Paulus, perhatikan ya, si Paulus itu adalah penipu. Di dalam apa? 2 Korintus 12 nomor 16. Apa kata si Paulus? Aku bukanlah beban bagi kamu, tetapi dengan kelicikan aku menjerat kamu dengan tipu daya. Itulah si Paulus. Kenapa kalau Ya. kenapa kalau saya pakai tudung harus sakit ya? Ya kamu kan Kristen, ngapain kau pakai kudung? Di mana dalilnya? Saya tanya. Di mana dalilnya? Emangnya Di mana kalau dalilnya model- Kristen wajib pakai kudung? Di mana Aku dalilnya? tanya sama kamu, emangnya model dalam Al-Quran ada dilarang ya tidak pakai tudung Kristen? Kenapa? Emang di dalam Al-Quran Allah ada mengatakan orang Kristen tidak boleh pakai kerudung ya? Enggak. Gini. Kerudung itu adalah identitas sebagai seorang muslimah. Sedangkan identitas orang Kristen itu adalah memakai rok pendek, ya, memakai baju yang tak senonoh. Itulah. Karena di dalam agama Kristen, sabar dulu. Ada juga. Di dalam agama Kristen itu, saudariku, tidak ada aurat. Kau dengar dulu. Ada di dalam Kristen, aku melihat ada juga yang menutup aurat yang rapat-rapat. Aku melihat ini dua mata saya itu berarti mereka menjaga kesucian mereka untuk supaya tubuh Baik. mereka tidak melihatkan kepada lelaki itu namanya. Iya, baik. wanita. Sekarang saya tanya sama ente. Namanya wanita, Sekarang gua wanita. tanya sama ente. Iya, udah. Sekarang gua tanya sama ente, ya. Mayoritas Kristen di dunia ini pakai kudung atau memamerkan lekuk, memamerkan bagian bodinya? Siapa? Coba. Siapa? Kalau kerudung, kalau menjaga aurat adalah identitas Kristen di dunia ini, Kristen itu ada 1,5 miliar. Nah, 1 miliaran lah. Karena itu yang 2 miliar itu cuma denom dan ateis yang identitasnya Kristen, aslinya ateis. Sekarang saya tanya, lebih banyak orang Kristen yang memakai kudung atau yang membuka aurat? Ya banyak juga separuh-separuh ya kita boleh. Mana ada separuh-separuh. Mana ada, kau ngaco kau. Kau dengar dulu ya. Orang Muslim juga ada juga nggak pakai kerudung. Kau nggak boleh. Iya, sekarang saya tanya, jumlah orang Kristen yang memakai kudung, jumlah orang Kristen yang memakai kudung dengan yang tidak memakai kudung lebih banyak mana? Ya mungkin banyak lagi. Mungkin kita cakap mungkin mungkin terpilih maksudnya ada juga orang Ditanya banyak, ditanya perbandingannya banyak yang pakai atau tidak, Banyak tidak yang pakai dijawab juga. terpilih. Memang oten ini. 80 ya 80 sama 50 aja begitu. Mana ada 80%? Oh, di gereja semuanya buka aurat kok. Ngawur aja kau. Udah gini aja deh, di TikTok yang pakai kudung siapa aja Kristen? Kau, Mikana, lu, terus siapa lagi? Si Liana. Liana Muslim, Dudul. Nah kan tidak ngaku. Liana itu muslimah. Dengar dulu itu hari kau cakap Liananya Kristen, sekarang kau cakap Muslim lagi. Jadi berarti kau berdusta ada 3 hal. Iya. Udah gini aja sekarang. Lu mau bertanya apa lagi lah? Oke lah. Jadi- Kita maklumi saja karena ajaran mereka Dusta kau. karena ajaran mereka itu diajarkan berdusta. Roma 3 nomor 7 apa kata si Paulus? Apabila segala kebohonganku, kata si Paulus. Ini sebentar dulu, ini kitabmu yang kau percayai loh. Kenapa orang Kristen ini sangat antipati terhadap kitab yang dipercayai?
Roma 3 nomor 7, apa kata si Paulus? Apabila segala kedustaanku, segala kebohonganku semakin melimpah ruah kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi yang kau ikuti itu si Paulus yang membolehkan berdusta dalam segala hal. Makan gula-gula. Kamu mau makan gula-gula. Kamu mau makan gula-gula. Parmen. Kamu mau makan parmen? Enggak, lu nanya hal-hal yang bermanfaat aja lah, nggak usah basa-basi. Bang Nandar mau permen, Bang Nandar apa? Nggak usah. Lu nanya apa aja. Sekarang aku berbaik hati sama kamu, Nandal. Iya, kau mau nanya apa lagi? Gua juga sedang berbaik hati sama engkau. Engkau mau nanya apa lagi, Bang Jet? Terima kasih. Ya, Bang Putra, Libra, thank you so much. Ayo, apa? Mau tanya apa lagi? Bertanya tentang agama saja. Kenapa mau bertanya agama? Nanti kau nangis kau. Loh, iya silahkan. Nangis ya, saya karena punya mata kalau saya nangis. Apa Karena punya hati. Iya, karena punya hati saya bisa nangis. apa benar? Kenapa orang? Contoh ini aku bagi contoh aja ya. Kenapa orang Muslim tidak terima syaitan ada di dalam hidung? Iya. Saya terima. Siapa orang Muslim yang tidak pernah menerima kalau setan ada dalam lubang hidung? Iya, Semua sabar dulu. Semua orang Islam menerima kalau setan itu adalah dalam lubang hidung. Kami menerima. Makanya kalau iya sabar dulu, ini gua jawab. Gua jawab. Siapa semua menerima, nggak ada yang tidak menerima. Itu adalah kebenaran. Jadi setan, sabar dulu. Setan yang ada di dalam lubang hidung kami adalah iblis yang ada di dalam kitab kamu. Mohon maaf. Kebalikan. Setan yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan yang ada di dalam kitab kamu. Mau saya tunjukkan? Ya, jadi teman-teman, setan yang ada di lubang hidung kita dituhankan di dalam agama mereka. Di mana Ayub 27 ayat ketiga. Saya tunjukkan. Jadi apapun fitnahan mereka, apapun hujatan mereka, itu akan kembali. Sabar, saya tunjukkan. Ayub 27. Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan. Berarti kami senang-senang lah dalam hidungmu, Nandal. Ya, jadi iblis atau setan yang ada di dalam lubang hidung kami itu adalah Tuhan di dalam agamamu. Saya tunjukkan. Berarti senang-senanglah di dalam hidungmu. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan ya. Saya emang nggak bohong ya. Setan yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan di dalam agamamu. Ya, makasih, Bang. Oke. Ya, nih, baca nggak? Saya bacakan. Lu baca dulu deh bahasa Indonesianya, baca. Selama napasku masih ada pada si Nandal, ada roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jeder, tuh kan kitab suci sendiri ditertawakan. Jadi setan, iblis yang ada di lubang hidung kaum muslimin adalah Tuhan yang di dalam kitabmu. Saya bacakan ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Dalam bahasa Ibraninya kol onismati bi perua eloha beapi jeder. Jadi teman-teman, apapun segala hujatan kaum-kaum penyembah iblis itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Iblis yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan di dalam agama dan kitabmu. Oke, kamu sudah mengatakan begitu, Lah iya, ini kan ayatnya. Saya nggak pakai asumsi. Iblis, setan yang ada di lubang hidung aku adalah Tuhan yang ada di dalam kitabmu. Tawa, Nanda, jadi kamu. Apalagi kau tanya? Jadi aku tanya sama kamu. Jadi kamu terima Iya. gimana? Kamu terima syaitan ada dalam hidung, lubang hidung? Saya dan kaum muslimin menerima bahwa setan. Iya, sabar dulu. Kami kaum muslimin menerima, beriman kepada perkataan Rasulullah kalau di dalam lubang hidung kami ada setan. Dan kami juga percaya di dalam kitabmu setan yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan di
Di dalam Ayub 27 nomor 3. Saya bacakan lagi, nggak percaya. Nih, Maksudnya saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi. Saya nggak mau nih. Saya bacakan lagi. Nih, setan yang ada di lubang hidung kami adalah roh Tuhan yang ada di dalam kitabmu. belum aku habis. Ya, selapa napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Dalam bahasa Ibraninya, ki holod nismati bi feruah Eloha beafi. Tuh jeder kon. Jadi apapun hujatan kalian terhadap Islam, maka kitabmulah yang akan membela iman kami. Tapi kami Kalian mempermasalahkan, sabar dulu. Kalian mempersalahkan setan ada dalam lubang hidung kami, sementara kalian tutup mata dengan iblis yang bersemayam di dalam lubang hidung kamu. Tuhan yang bersemayam dalam lubang hidung kamu. Saya ulangi. Kalian mempermasalahkan setan yang bersemayam di lubang hidung kami, sementara kalian tutup mata dengan Tuhanmu yang bersemayam di lubang hidung. Makanya saya percaya dengan ucapan Yesus Kristus yang mulia. Apa kata Yesus? Selumbar di mata saudaramu kelihatan, tetapi balok di matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Cungkil dulu balok yang ada di depan matamu. Kalian menghina kami tentang setan ada dalam lubang hidung, sementara setan yang ada dalam lubang hidung kami adalah roh Tuhan yang ada pada kitabmu. Apalagi pertanyaan apa lagi yang mau kau ajukan? Enggak usah gua bertanya, lu aja bertanya semuanya. ya nggak apa-apa ya kau bagi aku lagi ya mas saya bercakap sama kamu. Ya, sepuasnya pokoknya, sepuasnya. Ya. Berarti kami suruh setan kami dalam hidung kamu berenang-berenang untuk mesesat napas kamu. Ih, ngomong apa sih kau? Ya kan kamu terima sudah setan di dalam hidung. Anandal. Setan yang ada dalam lubang hidung kami. Saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan teman-teman. Saya tahu, saya paham. Setan yang baik, setan yang ada di lubang hidung mancung aku ini. Mancung apa pesek nih teman-teman? Ini mancung apa pesek nih? Pesek. Pesek ya. Oke, pesek lah. Setan yang ada bersemayam di lubang hidung orang pesek ini adalah roh Tuhan yang ada dalam kitabmu Ayub 27 nomor ketiga. Oke. Paham sampai di sini? Ya nggak apa-apa. Kan kami boleh masuk di dalam lubang hidung si siapapun. Berarti kamu nggak terima? Sudah saya bilang terima. Sekarang malah bilang lagi nggak terima. Saya terima. Saya beriman. Kamu harus terima begini ya, aku terima sebab saya tahu setan itu memang ditugaskan dalam hidung aku. Oke, ya terus apalagi kau? Bertanya aja, sepuasnya kau bertanya. Apalagi pertanyaanmu? Saya memang tugasnya mencerdaskan orang-orang Kristen seperti kamu. Oke, apalagi? Oke. Kalau kita tercipit masa kita tidur tuh ada tindis-tindis setan dalam dada kita apa? Gua nggak ngerti bahasa lu. Iya coba di Indonesia kan, di translate apa tuh? Maksud saya tanya keimanan kamu ya. Ya. Kalau waktu sholatnya subuh tuh 2 rakaat, maksudnya apa? Kenapa sama perbedaannya? Gua bingung pertanyaannya nih. Apa sholat subuh? Apa yang ditanyakan sholat subuh itu kenapa? Kan aku kadang-kadang bingung. Kan kalau orang Kristen tuh kan kalau berdoa itu selalu berdoa seperti ini ya, Bapak kami yang ada di surga. Tapi kita kalau orang Muslim itu kan diulang-ulang seperti sama. Bang Jet, makasih. Gua bingung. Nggak, pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Sholat subuhnya kenapa 2 rakaat? Itu ketentuan. Itu ketentuan dari Allah melalui Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Rasulullah ngajarkannya 2 rakaat. Rasulullah SAW diajarkan 2 rakaat, 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat,
maghrib 3 rakaat, isya itu 4 rakaat, itu diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah ketika beliau Isra dan Mi'raj Kalau Mas ya Awad, dari aduh pertama bacaan dia itu kan kalau kita baca Allahu Akbar, Ustul dimaksudkan begini, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Apa maksudnya? Kok diulang-ulang, Iya. diulang-ulang waktu kita surat Isya, maghrib, sama juga bacaan dia Allahu Akbar kabiro juga. iya, kenapa emang? Emang kenapa begitu diulang-ulang-ulang-ulang? Makanya tadi sudah saya baca, sudah saya sampaikan, solu kama ro'aitumuni usoli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, Rasulullah SAW ketika doa iftitah itu mengajarkan salah satunya yang kau baca itu tadi. Ada bait baini, ada ya kan? Ada yang lainnya, banyak variannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Jangan kau tanya kenapa. Itu Rasulullah yang mengajarkan tata cara Oke, aku tanya membacanya. lagi satu jawaban. Nah, inilah. Enggak boleh semuanya kau mau bertanya apa? Oke, aku tanya lagi satu ya. Kan kalau lelaki itu boleh berkawin 4, apa dimaksudkan? Apa katakan Allah mengatakan lelaki begitu? Kenapa disunahkan? Tidak ada poligami itu sunnah, enggak ada. Nih saya kasih tahu ya. Nih gua kasih tahu. Aku cuma tanya. Gua kasih tahu. Lu kan bertanya, gua jawab. Lu nanya, masa lu yang menjelaskan, gua yang menjawab karena gua yang muslim, lu Kristen. Apa Gimana sih? Iya kan lu yang bertanya, masa lu yang menjelaskan? Aku kan Iya. jelaskan kamu apa maksud dia. Adakah Allah mengatakan itu kenapa memang diwajibkan istri itu, suami itu harus berkawin 4. Mesti cukup dengan istrinya 4. Ini saya bacakan ayatnya ya. Bentar ya, saya penunjuk saya mana ya? Sabar ya. Saya itu kalau baca itu harus pakai penunjuk. Tar, aku lihat cari penunjukku dulu. Nah, sudah ketemu. Mana? Oke, saya bacakan dulu ayat Qur'annya ya. Saya bacakan dulu ayat Qur'annya. Ini saya bacakan ayat Qur'annya. Quran surat An-Nisa. Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pangkihu ma tobalakum min nisa'i masna wasulasa waruba fa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Artinya apa? Nih, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi teman-teman, 4 itu bukanlah pilihan. Pilihan itu 1. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil aja, itu ayat Quran yang kalian baca cuma sepotong, masna wasulasa waruba. Ketika pawahidatannya kalian potong. Memang ajaran iblis, kalian suka motong-motong. Kalian itu sabar lu, gua lagi menjelaskan ya. Tolong didengar dulu. Jadi para pengikut iblis ini kerap kali memotong ayat yang dibaca cuma masna wasulasa waruba, sedangkan pawahidatannya tidak pernah mereka mau baca. Memang mereka ini cuma mencari-cari kesalahan. Kalau dibaca seutuhnya, maka Al-Quran menetapkan pawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, nikahilah 1 orang saja. Gini gua kasih tahu, teman-teman, 4 orang istri itu bukanlah yang terbanyak. Itu adalah gini loh, gini. Gua kasih tahu ya secara historisnya. Dari zaman Nabi Sulaiman sampai dengan orang-orang Arab jahiliyah, itu mereka tidak pernah membatasi mempunyai istri. Jadi kadang mereka itu istrinya 80, 100 ya kan. Ada 20 orang istrinya. Hadirnya Islam justru memangkas dari tak terbatasnya memiliki istri
dibatasi hanya 4 saja. Ternyata 4 saja itu dibatasi lagi cuma 1 kalau kau tidak mampu berlaku adil. Jadi kita memandang Quran itu harus melihat asbabun nuzulnya kalau Al-Quran. Kalau hadis itu harus melihat asbabul wurud. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka orang-orang Arab tidak memuliakan seorang wanita. Mereka menikahi wanita tanpa terbatas jumlahnya. Kalau tititmu sanggup menikahi 100 ya 100. Kalau tititmu sanggup menikahi 20 orang ya 20 orang. Hadirnya Islam justru membatasi sampai 4 saja boleh. Jangan lebih daripada itu. Kalaupun tidak mampu berlaku adil, bahkan Al-Quran mengatakan pawahidatan, nikahilah 1 orang saja. Ini ayat Qurannya ya. Nih, orang-orang sabar dulu. Orang-orang di antara mereka cuma membaca semi. Pangkihu matobalakum min nisa'i masna wasulasa waruba. Orang-orang kafir biasanya hanya membaca sampai 4 sini aja. Padahal ayatnya lanjut, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Orang-orang kafir membacanya cuma sampai sini. Nggak dilanjut, padahal ada ayat lanjutannya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Di dalam bahasa Arabnya ya, fa in hibtum ala ta'dilu. Jika kalian tidak mampu berlaku adil, pawahidatannya mereka nggak pernah membaca. Karena tujuan mereka itu bukan cari kebenaran. Tujuan mereka itu hanyalah kebencian atau fobia terhadap Islam. Apalagi yang kau tanya? Oke, betul. Kan kau dari tadi. Ya betul lah. Tujuan mereka itu hanya membenci, bukan mencari kebenaran. Oke. Kan orang selalu kan. Kan kalau dia mengatakan itu kan seperti dia mampu 4 istri. Tapi kalau dia mampu 4 istri, berarti yang perempuan yang dia menikahi 4. Bang Indra, makasih. Yang 3 itu maksudnya dia menyakitkan hati perempuan yang lain. Ya, itu namanya tidak berlaku adil. Makanya Al-Quran mengatakan pawahidatan, nikahilah 1 saja. Nandal, dengar dulu Nandal. Aku jadi wanita, suami aku menikah lagi 4, tapi dia adilkan. Contoh, dia sama-sama peluk-peluk, aku di sebelahnya sini, sebelahnya istrinya sebelahnya istri sebelah. Jadi dia peluk sama-sama adil ya. Aku rasa saya tidak mau dibagikan, sedangkan Hawa itu cuman 1 aja diciptakan untuk Adam. Mengapa jadi 4? Wanita harus baik. dipersilakan berkawin. Apakah adil kalau lelaki boleh kawin 4? Ya, baik. Kalau Abraham tidak poligami, tidak ada Tuhanmu itu. Kalau Daud tidak berselingkuh, tidak berzina dengan Batseba, nggak ada Tuhanmu itu. Ya, para nabi Israel itu poligami. Ya, Yakub poligami. Kemudian Ishak poligami. Abraham poligami. Daud banyak istri, bahkan berzina menurut Kristen. Solomon gundiknya aja 1000. Ya. Jadi kalian ini gini loh ya. Kalian ini benar kata Yesus. Apa kata Yesus? Selumbar di mata saudaramu kelihatan, balok yang ada di depan matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Cungkil dulu. Lain kau cakap, jawab. Loh, yang kau tanya apa? Lain Nggak, oke, sekali lagi apa kok? Yang kau tanya apa? Yesus pulang kau. Yang kau tanya apa? Jadi Yesus pula pasal istri, aku tanya sama istri kenapa ada 2, ada 3, ada 4, dia adilkan. Apa jawabannya? Maksudnya perempuan itu sakit, dia rasa sakit. Apa akan diubatkan oleh Tuhan? Bagaimana? Oh, baik gini ya. Apa tanggung jawabnya? Kan? Baik. Oke, gua ngerti sekarang. Gua paham. Karena kau cakapnya nggak tahu, lu sebenarnya orang mana sih? Bahasanya gua nggak paham. Lu orang Minang, orang Batak, orang Malaysia. Oke, orang Malaysia lah. Orang langit. Oke. Jadi maksud Silina ini begini. Ya, ada orang suami berlaku adil. Dia peluk istri yang pertama, dia peluk istri kedua, adil lah. Ya, dikasih uang juga adil lah. Pokoknya adil semuanya. Tetapi hati Silina ini itu kadang sakit misalnya. Cemburu. Makanya Rasulullah SAW ya itu mengatakan perempuan yang ikhlas di poligami itu jaminannya sorga Firdaus, sorga ya, dalam hadis itu sorga, jaminannya adalah sorga.
Tidak pernah. Lu lagi gua jawab. Gua lagi menjawab. Dulu diam dulu. Kan lu bertanya. Nah, Ya, makanya jaminan wanita yang ikhlas di poligami ya, itu sorga ada. Tetapi ingat, poligami bukanlah sunnah. Poligami itu adalah opsi atau pilihan atau alternatif lain. Karena Al-Quran sendiri mengatakan kalau tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, nikahilah satu orang saja. Itu Quran surat An-Nisa ayat keempat, kau baca ayat ketiga. tahu Nandal, itu semua orang boleh berpikir begitu. Pasal perempuan itu kan boleh masuk pasal tengok kelihatan kesabarannya bagaimana. Udah, lu tanya lagi apa lagi? Udah gua jawab, terserah lu paham atau tidak. Lu tanya apa lagi? Lu nanya apa lagi? Aku belum habis bertanya, belum ada jawabannya. Jawabannya seperti ini. Seperti menenangkan wanita, hanya kenapa di hajalan di Kristen itu hanya kawin satu aja, di Muslim boleh kawin 4. Sudah gua jawab. Ya memang kau sudah jawab, tapi berarti Sekarang saya tanya, di dalam agama Kristen katanya nikahi apa di dalam Kristen itu nikahi perempuan satu aja. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam agama Kristen itu, sebentar, di dalam agama Kristen itu nggak ada larangan poligami. Yang ada adalah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang ada. Kalau poligami nggak ada dalilnya, karena Yesus sendiri poligami, istrinya 3 Yesus. Saya nggak terima. Lo nggak terima? Yesus aja poligami. Kau dengar dulu. Kau jadi lelaki. Kau jadi lelaki, aku perempuan. Kalau kau kawin 4, contohnya, kau kawin 4, berarti kau sudah adilkan semua. Berarti kita berkongsi-kongsi malam-malam, waktu satu malam. Gua nggak ngerti berkongsi itu apa? Berkongsi itu apa? Berkongsi malam Jumat lah. Enggak, berkongsi itu apa? Kongsi-kongsi malam Jumat. Kau nggak tahu? Ya, berkongsi itu apa, saya tanya. Berkongsi itu apa? Kongsi itu apa? Kongsi-kongsi pacai. Ditanya serius, kongsi itu apa? Gua nggak ngerti berkongsi. Kongsi ini maksudnya bercampur begitu malam Jumat, bercampur-campuran. Bercampur. Ya, Berkongsi. Ya, bercampuran waktu malam Jumat. Bagaimana ceritanya? Oh, making love maksudnya. Iya. Oh, ngomong dong yang jelas, jangan berkongsi, bercampur. Ngomong aja bermaking love, hubungan suami istri, begitu. Enggak boleh, nanti aku kena ban di sini. Nggak ada hubungan making love di Bennett itu, nggak ada. Ngaco kau. Apa kau terima begitu? Atau lelakinya lebih bangga? Udah, itu nggak ada urgensinya lah. Itu masalah hubungan suami istri itu nggak usah dibahas. Tapi Ya. aku mau tahu penjawabannya. Macam kamu kan seperti Baik, gini, brother, sister, gini. Kalau Tapi kita kan jadi punya, ustad. iya, gua oke lah. Gua istri 4 misalnya. Iya, gua jawab. penenangan. Gua jawab. Jadi yang ada di pikiran orang Kristen itu kalau poligami satu rumah, misalnya satu kamar 4 istri, itu dudul, namanya dudul. Bukan begitu. Iya, gua jawab makanya. Karena lu pakai cakap bahasa Filipina, gua nggak ngerti. Ya enggak, Nih. aku ngerti. Yang penting aku sih ngerti. Iya, gua jawab. Lu pakai bahasa apa itu? Malaysia bukan, Melayu bukan, ya kan? Nih. Jadi kalau ada seorang poligami itu tidak dicampur aduk satu kamar istrinya 2 di situ bareng-bareng, nggak gitu, keles. Beda kamar, beda rumah. Kau dengar dulu. Bukan semuanya di situ. Kau dengar dulu. Kan Iya, kau katakan adil. Kau bilang adil itu harus bersama-sama, mesti satu bilik. Kata siapa adil itu bersama-sama? Kamu mengatakan tadi, kamu bilang kalau boleh kawin mestinya adil ya. Sekarang mesti gini adil. aja. Wanita, Sekarang saya tanya. Aku jadi wanita. Aku jadi wanita. Gini. Aku di- Lina. Aku di Madrid 3. Aku mau terus satu kamar, Iya sama-sama ada satu malam Jumat. Itu yang aku mau. Ya kalau keadilan. kalau istrinya mau begitu ya no problem. Kalau misalnya mau sama-sama no problem. Kalau memang sudah misalnya istri yang satu, Jadi abang berarti dari kau nggak ada iya sabar. jawaban, Nandal. Kalau kau misalnya aku nih 2 misalnya, yang satu
Bang aku nggak mau ini, aku pengennya bareng bertiga gitu. Nggak apa-apa, trisom namanya. Berarti itu nggak kompak. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau udah sepakat, yang satunya bilang aku nggak mau terpisah denganmu, yang satunya juga abang udah nggak apa-apa dua kita, nggak apa-apa. Kalau saling menerima. Kau nggak apa-apa. Kau lelaki. Ya nggak apa-apa lah. Kau lelaki kau boleh kau beri aja waktu malam pertama kau ya sama perempuan 4. Udah itu sudah saya jawab. Apalagi pertanyaanmu yang lain? Enggak ada, kau tidak juga berjawab. Aku tanya-tanya enggak ada. Udah gua jawab dari tadi. Nggak ada jawabannya kau, nggak ada jawabannya. Enggak aku terima jawaban kau itu, enggak aku terima. Lu kata teman-teman mau di gengbang lu, mau di gengbang, mau? Enggak aku terima jawabanmu tuh. Enggak, lu mau di gengbang. Ini udah hiper kayak dia mau di gengbang, teman-teman. Jawab. Jalan. Kabur. Kabur si Lina botol. Kabur. Kabur. Ayo, Uni, buruan. Ya rame nih, buruan, mumpung lagi rame. Oke, noise. Teman-teman noise. Sabar. Noise bang, ini noise siapa nih? Masih noise kah? Assalamualaikum Ompong. Waalaikumsalam nenek. Ih, pacaran sama Lina sampai lupa diri dia ye. Pacaran dari Hong Kong. Itu Oke, dia minta di gas. threesome barusan. Kenapa dia minta di threesome? Aduh, nama juga orang gigbang tuh. Kayaknya Apa, gig- kayaknya gangbang, gatal banget gangbang. dia pengen di threesome dia. Ya Allah, ternyata pemikiran cewek-cewek Kristen setelah jadi Kristen begitu ya. Pengen di Pengen gangbang dia. diperiksa om dia. Au. Aku baru tahu Oh, ternyata yes. dia pengen Oh, no. dipakai rame. Oh no. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati kalian yang muslim menikah dengan Lina. Nanti dia minta di threesome. Oh my god, cerot. Takut. Iya. Aduh. Pengen di threesome dia, ya Allah. Aku baru tahu dia mah begitu. Nggak ngajak aku terus om ngaul kata gue nih. Enggak, gue heran ya orang-orang otak ini banyak yang godain gue di Yuli itu. Kayaknya aku buat orang Kristen ini sangat berwibawa gitu ya, atau gimana ya? Kamu dianggap mereka itu salah satu lelaki yang berkarisma karena antum adalah salah satu representasi laki-laki yang menggoda. Kata Oten. Kata Oten ya. Ih, ngeri ya, minta ditiu om dia diticum. Ih, takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang mau bertanya, Salam ada yang mau warahmatullahi sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, waalaikumsalam. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beratur nggak di sini nih? Saya ngefans banget sama Bang Nanda nih. Sehat selalu untuk Bang Nanda. Bukan cuma perempuan yang ngefans sama dia, bro. Ini karena kemonyongannya, guys. Ya Allah, luar biasa. Kemonjongan membawa berkah, guys. Iya. Kalau aku nggak monyong, nggak bakal mereka suka. Iya, guys. Ya, makhluk awam. Oke, abang, makasih ya. Saya mau nanya ini. Iya, ya, Pak, langsung. Iya. Apa, mau nanya apa? Diskusi sama berdebat itu gimana, itu perbedaannya apa ya? Nah, ini Oh, ahlinya aku nih. tuh yang bisa Silakan jelasin nih. tuh. ahli. Silakan, Uni, jelasin, Ustazah. Pak Gembala. Bukan ustazah, Bunda Ya, Gembala. Gembala. monyong. Ya. Ya, Gembala, silakan. Gembala-gembala. Jadi, ya, Tema apa kita nih? nama Kalian kamu tulis tema apa? konten intoleran. Alhamdulillah Indonesia Islam ya. Ya, ya. Konten intoleran. Oke. Makhluk awam. Nama kamu siapa aslinya? Nama saya Asli Zen. Ahmad Asli. Zain. Nah, Zain, diskusi itu diskusi atau dialog itu berbicara tentang dua arah, di mana bisa jadi kita sedang membicarakan persamaan, bisa jadi kita sedang membicarakan perbedaan. Dan diskusi atau dialog itu adalah hal yang diizinkan dalam dunia akademik, karena di situ kita mencoba mentransfer knowledge. Apa yang disebut dengan mentransfer knowledge? Mentransfer knowledge itu adalah membagikan ilmu pengetahuan. Dan juga kita mencoba mentransfer attitude. Maksudnya apa? Kita mencontohkan, memberikan statement-statement yang mengedukasi dengan cara terbaik. Makanya dalam dialog itu ada tiga hal. Yang pertama adalah matter, method, dan manner. Yang matter adalah materi yang didiskusikan, method adalah metode yang digunakan, manner adalah cara yang digunakan dalam dialog. Debat itu adalah konsekuensi dari dialog. Sama seperti awalnya musyawarah, kemudian konsekuensinya berperang. Kalau musyawarah tidak bisa berjalan, akhirnya terjadi peperangan. Seperti itu konsekuensi. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau debat ini lebih keras ketimbang dialog, dan kedua adalah di debat ini lebih ke khususnya untuk membantah. Kalau dialog belum tentu membantah, bisa jadi di dialog itu adalah saling menyamakan pendapat begitu. Seperti itu. Kurang lebih dari yang saya pelajari selama ini, awam. Oh, berarti di diskusi itu enggak belum tentu ada pro dan kontra di dalam diskusi tersebut ya. Bisa jadi bukan pro dan kontra, bisa jadi adalah pro aja. Karena kan diskusi, misal saya membahas tentang persamaan Isa dan Yesus misalnya, ya kami sedang membandingkan persamaan-persamaan, jadi belum tentu ada kontranya. Dan memang yang namanya diskusi itu ya pasti ada konsekuensi pro dan kontra itu pasti seperti itu. Bukan tadi Islam itu nggak boleh loh, maksud saya kan antara pro dan kontra itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau bicara tentang Islam pakai dalil, kalau nggak pakai dalil nggak usah ngomong. Dalam diskusi sesama Islam ya. Sesama Islam bukan konten, sesama Islam. Apapun yang kamu sampaikan di sini, kalau kamu bilang dalam Islam harus bawa dalil, Dek. Kalau kamu ingin mengajarkan saya terima asal kamu kredibel. Tapi ketika kamu bertanya, saya masih menjawab. Ketika kamu sudah berkata berarti kamu harus menyampaikan sesuatu yang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, diam. Lebih baik banyak diam ketimbang berbicara tapi nggak ada data. Oke. Halo. Halo Balbo 22. Udah selesai belum, Dek Zain? Oke, terima kasih. Teman-teman ya, kurang-kurangi teman-teman bicara dalam Islam tapi nggak bawa dalil ya. Bentar brother, Balibo. Bentar brother, saya mau ngomong dulu. Teman-teman kurang-kurangi di komal-komal Islam berbicara mewakili Islam tanpa dalil ya. Kalau bicara tentang di Islam, itu dalil dikemukakan dulu, Al-Quran dan hadis. Oke, Balbo, silakan Balbo. Oh, ya ini Silakan, Uni, Balbo. saya mau tanya. Muslim atau non Muslim, Balbo? Balibo? Saya non Muslim. Saya bukan Muslim. Oke, Balibo, di room di mana saya berada, saya menerapkan aturan. Yang pertama adalah kalau kalian adalah orang non-muslim yang awam, maka kalian kami izinkan bertanya saja. Tidak diizinkan menjelaskan karena kalian awam. Tapi kalau kalian mempelajari sesuatu, punya literasi, kalian boleh mengedukasi dengan membagi informasi, asal ada datanya. Begitu, brotherku. Baik. Kalau mau bertanya, Baik. silakan bertanya. Ini kan- Kalau mau menjelaskan, silakan. Oke, baik. Begini kan, ini Uni, saya waktu pernah nonton kan. Waktu itu kan Uni kan sempat debat sama Edis, Bang Edis kan.
Waktu itu omong tentang bagaimana ya? Kan Umi omong sampai katanya Tuhanku kan raja di atas segala raja. Itu kan Umi kan sempat omong sampai ya bahasa kasarnya kan sampai sebut-sebut kan, ya kan? Sorry, saya nggak pernah sebut-sebut. Saya menanggapi argumen Edis. Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Saya cuma menanggapi dengan mengatakan yang bergelar raja di atas segala raja itu Yesus. Berarti kalau Yesus bergelar raja di atas segala raja, maka Yesus juga termasuk raja seks. Tapi itu kan tidak masuk dalam dalil atau dalam Bible toh? Apa Itu itu ada di dalilnya kan dalil ada, kamu? raja di atas segala raja. Tapi bukan harus sebut sampai raja seks. Definisi Atau- raja di atas segala raja apa? Sekarang saya tanya, raja di atas raja. Sekarang saya mau tanya kan. Kamu tahu arti raja di atas segala raja dulu nggak? Yang membawa statement raja seks itu ada Edis, Dek. Kalau ada raja seks berarti ada raja di atas segala raja, berarti ada di atasnya raja seks. Ngerti nggak sih? Nih, Bukan begitu. raja Bukan, di atas Umi. segala Bukan raja. begitu juga. Duh, brother, kalau sama saya sudah bilang kalau debat sama saya itu bawa data. Data bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja itu dalil itu namanya. Nah, Iya, Yesus betul. adalah Tapi raja tidak- di atas segala raja. Raja seks itu ada nggak menurut Edis? Kalau Yesus Bukan di begitu atas juga, Umi. segala raja, maka dia dia di atas kekuasaan raja seks. Dia lebih tinggi daripada raja seks. Karena dia raja di atas segala raja. Edis sendiri bilang raja seks ada. Kalau kamu Salah, tidak Umi. mau tidak gini kok salah. Iya. Dia aneh orang Kristen ini dikasih tempat untuk bertanya malah ngejelasin tanpa data. Kamu artinya Oke. tahu nggak raja di atas segala raja itu? Coba bahasa Indonesia dong jelasin. Raja di atas segala raja artinya apa? Ayo. Raja di atas raja itu yang setahu saya mungkin pemikiran saya mungkin agak awam kan begini. Raja di atas raja itu tapi tidak bukan untuk untuk kaitkan ke yang seks begitu. Saya tanya definisi arti makna raja di atas segala raja apa artinya, Dek? Oke, kalau saya tidak tahu terus Uni mau bilang apa itu coba arti bagaimana? Nah, ketika Edis mengatakan ada istilah untuk raja seks, tapi ternyata ada yang di atasnya raja seks, berarti orang yang dikatakan raja di atas segala raja, dia lebih raja dibanding raja seks itu. Yang mengatakan raja seks ada adalah Edis. Kami mana kenal raja seks. Nabi Muhammad bukan raja, dia adalah rasul. Itu saya sedang menanggapi argumen kalian aja. Giliran Terus kalian kenapa sih kalau umat Uni, Kristen disuruh Uni, bertanya Uni. bertanya aja. Uni, Saya suruh kamu saya tuh tidak- bertanya, Dekku. Uni, oke, Kalau oke, kamu oke. tidak Saya mampu bertanya saja, nggak Oke, usah Uni, menjelaskan Uni. bertanya aja. Kamu nggak Uni. mampu, Dek. Uni, saya mau keluar. Jadi saya mau bilang aja kalau Nandar itu memang otaknya memang agak goblok kayaknya. Nandar Otakmu sama yang ngomong, goblok. Ginilah kenapa saya bilang kalian tuh goblok rata-rata karena Nandar hancur, Nandar. kalian adalah Kau orang sama goblok yang Lina- teriak Lina bikin goblok. lucu kau, Nandar. Turun Sama kau. Lina kasih lucu kau, Nandar. Ceh. Ngomong-ngomongin orang goblok, ngejelasin agamanya aja nggak mampu. Depan ku ludahi kau nanti. Kau ngejek-ngejek saudaraku depan aku nggak ku izinin. Fitnah aja kerjaanmu. Oteng. Kenapa itu Nandar? Kenapa jadi menghitam? Wifi udah gratis setahun masih juga hitam-hitam. Bang Wan, tengok nih nggak dibayarin ke wifi uangnya. Salam, selamat malam. Halo, selamat malam, brother. Silakan, brother. Saya menanggapi apa yang disampaikan Silakan on oleh cam dulu teman. Daniel. Sebentar nih. On cam dulu, Daniel. Daniel, kamu kan bisa on cam nih. Aku juga on cam. Kamu kan udah bisa on cam. Uniripa santun. Ya, kan on cam tadi kan nggak ada yang on cam. Tadi kan nggak ada. Aduh, Daniel on on cam dulu. Udah tadi lupa, Tadi nggak sekarang ada wajib on on cam. cam. Iya, tadi kan lupa, sekarang wajib on cam. melayani satu orang tadi Tadi. kan nggak on cam. Iya, dia nggak bisa on cam. Ini Kamu on cam dulu. protes. Orang kita Enggak. nih protes mulu ya, makanya namanya protestan nih. Protes aja mulu dikasih protestan aturan ya. nggak percaya ih. Nggak usah Protes nih dibahas kan kerjaannya. itu. Mau Udah, on nggak cam. apa-apa nih. Mau ngomong nggak? Kalau nggak buka kan turun. Loh, aku takut ya. Iya takut, itu aku Nonton-nonton nih gobloknya, minta ampun.
Halo, Halo, malam. malam Pak. Muslim atau non Muslim Pak? Non Muslim. Oke. Di Komal ini kalau non Muslimnya awam nggak punya ilmu bertanya saja. Kalau punya ilmu silakan bagi-bagi ilmunya di sini. Silakan Bapak. Saya bertanya saja, Uni, boleh? Iya, Sir. Boleh banget Pak. Tapi suaranya kerasin ya Pak, biar netizen kita di seluruh alam menyimak dan menonton ini Pak. Ya, saya bertanya saja. Bapak izin saya minta buka camnya dulu. On cam Pak, biar seru Pak, biar lebih ini. Kan Bapak mau bertanya aja kan. Begini, mau tanya. Lihat pakai kami nih Pak, kami berani tunjukin monyong kami nih Pak. Itu begini, Uni, perusak gereja sama yang anarkis-anarkis itu buku apa sih yang dia baca? Gak tahu Pak, tanya orangnya Pak, buka cam dulu Pak. Mungkin dia baca Bible kali Pak, gara-gara ada Tuhan menumpas orang, mungkin kebanyakan baca Bible dia, makanya dia ngerusak gereja Pak. Banyakan Ngakunya Bible. Islam tapi bacaannya Bible. Iya. Karena di Bible barang siapa yang tidak menyembah kepada Allah selain Allah itu sendiri, tumpaslah dia. Ngeri banget Pak ajarannya. Tapi gereja Pak, selidiki rumahnya Pak, jangan-jangan di rumahnya ada Bible Pak. tidak anarkis seperti yang terjadi Siapa bilang? sekarang ini. Siapa bilang? Jangan bohong, jangan bodong. Kemarin yang menghentikan gereja itu adalah orang Kristen sendiri karena beda denom. Belum juga yang membakar Memangnya gereja di ada Tolikara orang dulu itu. Kristen yang anarkis. Aduh, makanya saya buka kepada camp agama Pak. lain? Kalian tuh penipu semua, buka camp biar kami tahu kalian tuh penipunya kayak mana muka orang penipu itu. Ngomong sembarangan, bacot. Buka camp dulu dong biar kita tahu Bapak ini ngomongnya Oke, jelas. boleh, Mbak. Buka camp. Ini ciri-ciri orang mau menghujat teman-teman. Pertama tidak mau buka camp, yang kedua namanya samaran, yang ketiga ngomongnya sudah mulai narasinya framing, ya. Dia mengatakan orang yang merusak gereja itu bacaan bukunya apa? Aku jawab, bisa jadi bukunya Bible. Kenapa? Hanya di Bible lah yang disuruh untuk menumpas orang lain yang berbeda agama. Oh, betul ya. Jadi on cam teman-teman ya. Kalian baik, kita juga baik kok. Nggak bakal kita nyerang fisik apa gitu. Ya walaupun mungkin hidung kalian gak simetris, kami biarin aja. Daniel, silakan dibuka camnya adekku. Tunjukkanlah wajahmu yang katanya adalah anak Tuhan itu kayak mana sih mukanya, kita pengen lihat. Iya, raja seks. Nabi kalian itu kan raja seks. Buka dulu mic-nya, camnya, karena kalian penghujat. Kami kan pengen tahu muka-muka penghujat itu kayak mana. Buka cam kau, oten penyembah penghujat manusia namanya. berkelamin. Zaman sekarang yang Setan, turun kau. Kau pikir aku lagi baik-baik nih? Hah? Aku lagi pengen menggunduli kalian. Domba berbentuk serigala, serigala berbulu dombret. Disuruh buka cam, telinganya pura-pura budek kalian. Buka cam. Dasar monyong. Kenapa orang Kristen ini pada kayak gitu ya, disuruh buka cam nggak mau? Apa mukanya jelek-jelek semua ya? Burik-burik mukanya sampai nggak mau buka cam. Karena mengajarkan Buka dusta sama seperti Paulus. Karena mereka mau berbohong ya. Mereka mau Ini berbohong ya, guys. Aku pakai sedot komedo dulu ya. Aku kalau debat suka ada komedonya sih. Emang nih dasar nih hantu belaut nih. Aku malah pakai inhaler, dia malah pakai sedot komedo. Mereka nih penipu teman-teman ya. Mereka pengecut semuanya ya. Katanya ngakunya tuh, tau nggak kalian kalau kalian misalnya takut digeruduk, artinya kalian percaya Tuhan kalian nggak mampu melindungi kalian. Beda sama aku sama Yonatan Nandar nih, percaya bahwa Allah kami mampu melindungi kami. Kalian ini intoleran, kalian ini. Halo si boy, muslim atau non muslim? Buka cam kalau sini udah bisa buka cam. Oh belum bisa dia. Oke, saya kasih toleransi bertanya. Kalau kamu Kristen awam silakan bertanya aja. Aku lagi agresif-agresifnya nih. Ayo si boy, mau bertanya? Silakan bertanya. Agamanya apa? Halo si boy. Oke turun. Ngakunya ajaran kasih apaan? Kalau ajaran kasih itu tidak menghujat. Ini malah menghujat di komal-komal Islam. Halo Celedes, muslim atau non muslim? Ya. Kristen. Silakan dibuka camnya brother. Nggak bisa Mbak. Bisa, jangan berbohong mentang-mentang boleh berbohong di agamanya. Tengok nih, saya udah nih. Saya undang kamu buka cam.
nggak bisa buka cam. Teman-teman Kristen kita nih kenapa ya mereka itu ya menyampaikan kebenaran aja mereka tuh ketakutan. Berarti mereka nggak percaya kalau Yesus itu bisa menyelamatkan mereka ya. Apa Nih kamu udah bisa buka cam. menyampaikan kebenaran itu nggak bisa? Suruh buka cam aja mereka ketakutan loh guys. Kayak gini yang mau menyampaikan kebenaran. Pret. Bapak Irfan Agung, agamanya apa Pak? Islam atau non Islam Pak? Bapak agamanya apa? Terima kasih kepada Bang Won telah membayarkan wifi-nya Yonatan Nanda dan sendiri Pak selama setahun. Halo Irfan. Oke turun ya Irfan. Oh, dia lagi main badminton itu udah turunin. Lagi main badminton naik. Aduh, teman-teman Kristen dikasih kesempatan bertanya sesuka-suka hatinya, malah nggak berani buka cam, nanya doang nggak berani buka cam loh. Kebanyakan kalian tuh banyak berbohongnya. Halo Pak Heri Purnomo. Halo Pak Heri Purnomo, Muslim atau non Muslim? Saya enggak naik kok. Oh, nggak minta naik Bapak. Oke, saya turunkan. Saya Bernarasi dulu lah kita. Buka cammu. Bisa buka cam nggak? Buka cam. Buka cam dulu Daniel. Baru Pokoknya saya tanggapi aja. mereka tuh jelek-jelek semua ya, ambek takut gitu mukanya loh, sama mukanya sendiri mereka takut. Anak-anak teos tapi ketakutan guys. Halo Ahmad. Halo Ahmad. Kalian tuh anak-anak teos kok pada ketakutan sih menghadapi anak manusia kayak kami? Oke turun. Bentar, jawab pertanyaan aku. Di mana Musa pernah nyembah Roh Kudus? Jawab. Itu kan pertanyaan gua. Jawab. Jangankan menyembah Uni, tertulis Roh Kudus aja nggak ada di dalam Torah. Coba aja cari. Ruah Kodes katanya ada. Nggak ada dalam Torah. Ya kan Roh Kudus itu dalam bahasa Ibrani-nya Ruah Kodes. Coba cari, tunjukkan ayatnya. Di mana ada tertulis di dalam Torah Ruah Kodes di mana? Bukan kalau ada aku perjanjian dapat apa? Bukan perjanjian lama ya, Ruah Kodes. Di mana tertulisnya? Aku kan nanya di mana di dalam Torah. Torah itu kan 5 kitab. Sefer, Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tebarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu namanya Torah. Di mana di dalam Torah Musa ada tertulis Ruah Kodes. Coba tunjukkan. Ada nih. Aku nyari selama ini nggak ada. Coba kalau ada. Ada. Kalau ada. Coba tunjukkan. Rasain kamu ada. Ada. Di mana? Nih. Aku bacain ya. Ada aku dapat. Ya, di mana? Aku dapat soalnya. Di mana? Di Mazmur. Mazmur, gua tanya Torah kok Mazmur. Ini sama aja nih, koplok. Di Yesaya. Yesaya bukan Torah, Dodol. Di sama aja nih si Uni kayak orang tanya Torah malah Mazmur. Di ini ada. Di itu ada, pokoknya dalam hati Tuhan berfirman. Udah. Halo Kakak Weldi. Kakak Weldi. Masih muter dia kalau di akun. Nah, ini baru bisa. Halo Bang mana lu? Belum masih muter. Bang mana? Ini oke teman-teman,
Teman-teman tahu nggak kenapa kita katakan bahwa umat Kristen itu intoleran? Mereka menghalang-halangi kita ketika berdiskusi lintas agama, teman-temannya. Itu intoleran loh. Karena di agama kita tidak dilarang untuk diskusi lintas agama. Banyak dari mereka mencoba menghentikan kita ketika diskusi. Itu intoleransi, teman-teman ya. Anak-anak kakakku nangis dulu. Yonatan Nandar bernarasi dulu bentar. Saling gantian apa Yonatan Nandar? Cepet narasi dulu. Abis itu aku. Nandar. Opo. Antum dulu, ini ada anak kakakku lagi nangis. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ntar dulu, aku lagi ini. Oke, silakan Otan-Otan naik. Bang Wan, makasih Bang Wan. Bang Wan sehat selalu. Ini baru aku tanggal 7 nanti baru pembayaran yang kedua. Diikutin. Makasih banyak Bang Wan. Semoga Allah memudahkan rezekinya Bang Wan. Amin Bang Wan, makasih berkah selalu buat Bang Wan. Teman-teman kita ini udah baca buku Dr. Ulu Kozok belum? Belum. Di buku ini dijelaskan bahwa misionaris dari Jerman itu, diantaranya ada Nomensen, itu bekerja sama dengan Belanda untuk menganeksasi wilayah Batak. Tahu? Tahu. Ya pernah dengar. Tahu nggak? Di buku ini ditulis sama Dr. Uli Kozok. Uli Kozok itu seorang profesor asal Jerman. Dia membuka fakta-fakta bahwa ternyata orang-orang Kristen itu dari kalangan RMJ itu punya ideologi rasisme, menganggap orang-orang tuh boleh diperbudak. Salah satunya adalah Rohden sama Fabri. Aku tadi udah buka-buka ini di roomnya Iqbal. Wah, babi-babian. Iya, sengaja jadi babi dia. 100% Tuhan, 100% manusia, 100% babi itu. Wah, ada SR12 nih. Ini jualan nih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ada madu nggak Pak? Ada madu nggak Pak? Ini John Hair Pak. Banyak. Ini maaf nih saya pertanyaan di luar konteks judul ini ya, Kristen intoleran itu. Mau nanya, aku tuh dari kemarin-kemarin penasaran Uni join SR12 dengan siapa? Langsung sama ketua. Langsung Pak Tony. Bukan yang di bawahnya. Bu Asri. Bukan. Ah, janganlah sebutin yang enak. Nggak enak ya. Berisik Bang, Mbak berisik, Bang. Gita. Lagian nggak penting Bang itu mah. Nggak penting. Nggak lagi saya galvok sama Uni kalau lagi jelasin kok pakai suncare gitu loh. Iya, karena memang bagus. Iya. Aku mau beli yang ini, yang krim white brightening-nya. Oh gitu. Katanya mau jadi Kalau- distributor ya. Insya Allah. Pak. Ini apa? Jangan di luar tema Pak. Iya, jangan jual tema Pak, Enggak. kita tema aja. Oke, cuman pengen ini aja, saya ngefans sih sama Ustadz Yonatan Nandar dan Uni. Saya Aku nggak ngefans sama Yonatan Nandar Pak. Enggak, Makasih, ini Pak. Komar selalu nongol terus. Saya sebenarnya nggak selalu ikutin kan, karena saya nonton sekali jadi selalu ditampilin gitu loh. Oh gitu, siap. Abangku makasih ya. Buat Ingat belajar aja. teman-temannya, Yonatan Nandar adalah orang yang menolak aku jadi muridnya di awal-awal. Salam. Enggak, bukan menolak. Emak ini Kenapa sih paling- kalau kita duet nggak ada yang berani oten naik ke atas? Ke tempat lain aku ada loh berani otennya loh. Padahal aku nggak ikut campur ya, maksudnya nggak Iya. Gara-gara kelihatan. antum nih, muka antum menakutkan bagi mereka. Mereka takut banget sama antum. Iya. si Soalnya Yuli antum aja bisa takut. bahasa Ibrani sih. Iya, Yuli aja Iya, takut sama antum. aku. Soalnya antum punya bisa bahasa Ibrani. Antum Enggak ada santun. kaitannya. Nggak ada Oh mungkin kaitannya. karena antum monyong. Nah itu, karena sama
di lubang hidung aku itu ada roh Tuhan. Ayub 27 nomor 3. Oh di lubang di lubang rohnya antum ada Tuhan. Oh, jadi kalau bersin Ayub Tuhan yang mental. Sin, Tuhan yang jatuh bergelin. Tuhan kena upil dong. Iya. Waduh, ngeri juga ya. Tuh aja bergelantungan di upil. Jadi teman-teman ya, tema Kristen intoleran ini adalah tema yang kita bicara tentang generalnya, universalnya, atau lebih ke konteks sejarahnya. Ya, kita tidak bicara Kristen yang minoritas ya, tapi kita bicara tentang Kristen secara sejarah, di mana terjadi peristiwa-peristiwa intoleran yang secara berjamaah dilakukan oleh umat Kristiani dan dibenarkan oleh petinggi-petinggi gereja mereka. Seperti intoleransi yang terjadi ketika adanya inkuisisi, intoleransi yang terjadi ketika adanya perang salib, intoleransi yang terjadi ketika ada perempuan-perempuan yang dianggap penyihir lalu dibakar hidup-hidup, intoleransi yang terjadi beratus-ratus tahun yang terjadi di Afrika, di Kanada, yang terjadi kemudian di Filipina, di banyak tempat ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa kita angkat tema apakah umat Kristen ini intoleran. Kita bicara faktualnya secara sejarah, karena selama ini mereka selalu mengangkat isu yang kalau orang Islam yang jahat, yang dituduh adalah agamanya. Nah, ini bentuk counteran aku. Kalau bahas agama, yuk kita bahas mayoritasnya, jangan bahas minoritasnya aja. Mana yang lebih banyak umat Islam di Indonesia ini, yang jahat atau yang baik? Begitu kawan-kawanku ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban aku terhadap kebenaran agama yang aku bisa buktikan. Seperti itu. Mungkin lanjut, Nata Nandar, silakan. Iya. Al-Farisi dan Haraika. Halo, assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam. Sama Uni, ini mau nyampaikan aja, cuman agak lucu nih Bang. Lucu aja sebentar sedikit. Kenapa orang ngoten-ngoten tadi itu nggak mau on cam? Itu kayak bahasa pasarannya gini loh Bang Nandar. Tapi jangan tersinggung lah orang itu dulu. Orang itu kan suka makan B2. Nah, jadi ada teka-teki pasaran kayak gini. Kenapa anak babi jalannya tunduk katanya? Jadi jawabannya, anak babi jalannya tunduk karena malu mamanya babi. Nah, itu aja Bang Nandar. Oke. Ya, Oke, Bang. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Makasih. Ya, anak babi aja malu ya kalau emaknya babi. Tapi lucu loh, di Kristen ini kan gini, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Lah mereka masukin anjing babi ke mulutnya loh. Ya, mereka malah makan babi. Iya ya, maunya apa sih? Lucu ya mereka itu ya. Iya. Menurut antum mereka lucu nggak? Lucu bingit. Lucu bingit. Aneh mereka itu ya. Begitu guys. Nggak ada nih Oten, nggak berani loh Oten naik ke sini loh guys. Ya sudah, kajian aja Uni. Nah ya, jadi teman-teman, di buku ini Anda tahu nggak Nomensen? Nomensen dibuktikan di buku ini bekerja sama dengan penjajah melawan para pahlawan nasional. Ini bukunya teman-teman. Bahkan utusan damai di kemelut perang Peranzending ini menunjukkan bahwa Nomensen salah satu petinggi agama Kristen, yaitu penyebar Injil ke Indonesia, itu kerjasama sama penjajah. Dia minta tolong sama Belanda untuk menganeksasi wilayah Silindung dan Toba. Artinya dia minta supaya daerah itu dijajah. Itu perilaku dari Nomensen begitu. Buku itu bisa diakui nggak? Buku ini sudah memiliki ya ISBN-nya, internasional apa ya, S-nya lupa, book number, S-nya apa ya? ISBN itu internasional SBN, book standar, international standar book number tuh. Gitu. Kok ngejelek-jelekin agama Kristen? Kita emang ngejelekin agama Kristen ya, kita lagi bongkar sejarah kok. Halo Rens Ramli Putra. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dan Muslim brother.
Ya Muslim, cuma kepingin gabung saja nih. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada Mbak, cuma dengar-dengar dulu. Dibawa aja ya Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kalian tahu nggak, rasisme itu diajarkan di sekolah-sekolah RMG ini. Ya, nih aku bacain di halamannya sebelum halaman 48 nih. Baik Fabri maupun Rohden adalah orang yang di spektrum politik dapat digolongkan konservatif, anti demokrasi dan pro kerajaan. Kedua tokoh spiritual RMG ini juga dipengaruhi oleh paham yang pada saat itu sangat dominan, yaitu rasisme. Nah, di sini dikatakan bahwa paham rasisme ini diajarkan di RMG atau di Rheinische Gesellschaft. Wah, mereka udah rasis dari awal loh. Udah rasis dari awal loh mereka itu. Nih, aku bacain teman-teman. Nommensen menyebut dirinya bergabung bersama pasukan Belanda dan turut menumpas gerakan perlawanan para pahlawan Batak yang menentang kolonialisme di Lembah Silindung. Para misionaris sebelum berangkat ke Tanah Batak, menurut Uli Kozok, harus mempelajari ideologi para pemimpin RMG di Barmen, bahwa kepentingan misi pada hakikatnya sejajar dengan kepentingan pemerintah kolonialisme Belanda. Terbukti ya, Nommensen bekerja sama dengan penjajah. Ya gitu ya. Maka itu adalah bentuk tidak toleransinya orang-orang Kristen yang datang ke Indonesia mau menggantikan agama orang-orang yang sudah beragama. Itu namanya tidak toleran. Seperti itu. Gak seru, gak ada Oten. Naiknya Oten di sini. Kenapa takut sama Nandar ya? Kenapa kalian takut sama Nandar sih? Masa takut sama Nandar? Takutlah. Nih, aku jawab Vanilla. Ayo murtad, tinggalkan ajaran iblis setan kebencian. Iya, tolong tinggalkan ajaran mengajarkan kebencian kepada keluarga. Lukas pasal 14:26 ya. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, adiknya, keluarganya, dirinya sendiri, tidak bisa mengikuti aku. Berhenti teman-teman, ngikutin ajaran. Bener kata si Vanilla lalala itu ya. Jangan mau kalian ikuti ajaran kebencian, karena ajaran yang mengajarkan kebencian hanya di Kristen. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikut aku, kata Yesus begitu. Gitu teman-teman ya. Tinggalkan ajaran iblis ya. Berhenti kalian menyembah kepada Tuhan yang psikopat. Tinggalkan ajaran iblis sekarang juga, kata Vanilla Lala. Beralihlah kalian ke ajaran kasih yang sesungguhnya, yaitu adil, menghukum orang yang salah dan menyelamatkan orang benar. Bukan ajaran yang membunuh orang benar tapi menyelamatkan orang salah. Aku jawab typing aja lah. Cuitan burung di malam hari, halo. Halo. Muslim dan Muslim? Kristen sih. Ya, silakan bertanya aja, brother. Saya mau tanya ini yang lagi viral topik ini tentang nama Allah itu, asal usul nama Allah. Nah, tapi saya mau tanya versi orang Islamnya ya. Gini, minimal itu ada 5 teori yang disuguhkan itu di TikTok, di YouTube gitu kan. Asal usul Muhammad itu mendapatkan nama Allah itu minimal dari yang saya tahu itu ada 5. Nah, kalau versi Islam itu dari 5 ini yang mana begitu? Saya pengen tahu gitu. Yang 5-nya ya apa? Kita nggak tahu yang 5-nya apa. On cam bisa on cam? Oh, nggak bisa on cam dia. Belum bisa. Belum bisa ya. Ada 5 teori yang saya ditonton kalau ya, di teorinya dari siapa, di kitab apa tertulis, teorinya apa. Begini aja. Jadi Muhammad itu mendapatkan nama Allah itu dari satu nama Elohim.
Ya. Iya, teorinya siapa yang bilang? Yang bilang itu teorinya dari siapa? YouTube dulu, nanti saya sebut 5, nanti silahkan jawab Oh, brother nih apa sih? Kalian ini kok kebiasaan gini loh. Kalian tuh kalau bawa hoax ke sini tuh nggak mempan. Minimal bawa data yang jelas lah. Teori Ya itu udah, nih, jelas dari teori. siapa? Ya ada di TikTok, begitu ada sih pokoknya. Ya saya kan nggak tahu TikToknya apa, brother. Sebentar nih. Cuitan udah gini aja deh. Kamu bertanya aja, langsung aja bertanya. Iya, bertanya aja. Teori apa? Teori yang dibuat siapa? Kalau membuat teori saya juga bisa 10 teori. Teori siapa dulu yang digunakan? Apa dasarnya? Iya, teori siapa? Tertulis di kitab apa? Ya, Dasarnya apa? Kalau saya itu dari Bambang Nursena itu ya. Bambang Nursena itu siapa? Kamu tahu? Oh, begini aja dulu. Saya sebutkan 5 ini dulu. Nanti salah Nggak satunya bisa. Di sini harus jelas dulu informasinya. Contoh, yang saya sebutkan Al-Quran, yang saya sebutkan hadis, yang saya sebutkan kitab ulama, yang saya sebutkan adalah karangan bebas. Terus jelas dulu kok teorinya dulu. Emang kami percaya gitu aja? Kami kritisi dulu. Informasinya datang dari nggak ada mana? datanya, nggak ada datanya ini. Ya sudah, kalau gitu Jadi, nggak usah nanya karangan aja. bebas. Ya ampun. Ini Ya udah, karangan kita nggak mau bebas. terima karangan bebas. Nggak bisa, karangan bebas kita nggak penting. Nggak penting untuk ditanggapi. Karangan bebas nggak peduli. Bodoh amat karangan bebas. Lanjut bertanya aja, brother. Pertanyaan apa? Nanti saya pengen tahu versi Islam yang sebenarnya sama kedua Versi Islam yang sebenarnya Allah itu adalah ismu zat wajib al-wujud. Dari mana Nabi Muhammad dapat? Dari wahyu malaikat Jibril. Clear ya? Itu. Udah, lanjut yang pertanyaan kelima. selanjutnya. Berarti yang kelima. Aduh, nih gitu. orang apa sih? Saya mana tahu yang kelima, yang keempat, yang ketiga, yang kedua. Saya kan nggak tahu, Dek. Kok ngotot banget sih adek ini, lucu deh. Udahlah, nanya aja. Pertanyaannya apa yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis? Janganlah kalian ini suka banget ngarang loh. Orang Kristen ini, kalian umat Kristen tuh anti ilmu pengetahuan ya. Kalian tuh nggak ngerti metode ilmu pengetahuan itu seperti apa. Metode ilmu pengetahuan itu adalah informasi yang didapatkan dengan cara ilmiah, dengan metode-metode. Contoh, kalau ada teori itu jelas teorinya dari mana, dari siapa, di kitab apa indikatornya, apa alasan kenapa teori itu bisa jadi muncul gitu loh. Itu namanya ilmiah, Dek. Dalam ranah epistemologis tuh kalau kita bahas. Kalian tuh nggak ada ilmiah-ilmiahnya ya. Disuruh nanya aja kok repotnya, nauzubillahi min dzalik loh. Bertanya aja loh tugasnya loh. Kalian tuh disuruh bertanya doang, bertanya aja nggak mampu kalian. Bertanya aja lo, brother. Disuruh nanya, bertinyi siji. Saya sudah dapat jawabannya sih. Berarti dari murtajal ya. Apa sih ini murtajal? Gua nggak ngerti. Mau murtajal kayak murtadong, kayak murtajol, kayak bodo amat. Udah ya, makasih ya. Dari tadi kita 3 kali ngasih kesempatan untuk bertanya aja. Ternyata tidak dipakai dengan baik. Turun. Terima kasih. Jangan kita buang-buang waktu kita untuk menanggapi hal-hal yang tidak jelas ya guys. Michael, muslim atau non muslim? Oke, buka cam Michael SHT. Menulang buka cam. Silakan saudara-saudara Kristen dua-duanya dibuka camnya seperti kami, seperti saya dan Nandar, buka cam Nandar. Halo Michael, silakan dibuka cam. Michael, buka camnya brother. Belum dia masih muter-muter di tempatku. Aku udah ngeliat dia. Oh, belum duduk. Ya, kalau di tempatku muter-muter masih. Orang Kristen ini disuruh bertanya aja, koplaknya minta ampun ya, bertanya aja tentang agama Islam loh. Kenapa sih mereka tuh sulit banget ya, kognitifnya kenapa sih? Disuruh nanya doang, mereka ribetnya minta ampun. Sampai bosan kita, tau gak sih? Kita cuma ditanya doang loh kita, bukan kayak Edis naik-naikin orang awam terus nanya-nanya. Kita ditanya. Kita ini ditanya aja. Halo Erni Aseng, muslim non muslim? By the actors behind VTubers, and their avatars are just the cherry on top. Oke, terima kasih. Halo Menulang, muslim atau non muslim? Kristen nih, buka cam brother. Karisten, uni, Ya, buka cam, Menulang. Buka cam, brother Menulang. Bang Menulang buka cam. Bang Sabar langsung buka cam. Akan enak ini Abang Menulang nih, kalau kayak gini kan aku menghargai abang ini. Ya, saya kan Bang Menulang, bertanya aja abangku. Di sini Komal Islam di mana kami harus. Itu Anda bikin itu topikmu itu Kristen intoleran. Yang intoleran siapa sih?
Ini Nomensen sama Fabri sama Roden mengajarkan. Dengar dulu yang di Padang itu, yang kasus di Padang itu yang intoleran mana itu? Lakum dinukum. Iya, orang yang ya hukum lah, salah itu, nggak boleh itu. Mana ada ajaran begitu diizinkan. Terus itu menggeruduk itu kok memecah-mecahkan itu yang melarang orang berdoa? Iya, Yang kalau barusan dia ya intoleran lah itu. Ajaran dari mana itu? Ya tanyalah, Kok bisa? memang ada ajaran Islam. Coba tunjukin ada ajaran di Islam nyuruh orang geruduk. Kalau ini ada ajarannya, di mana kitabnya? Dalam kitab Kejadian, di mana Itu Roden dan Fabri. Ajaran yang di apa itu, yang di Quranmu itu, yang memerangi orang. Yang mana? Mana dalilnya? Nasrani sama Ya Yahudi. mana dalilnya? Ya mana dalilnya? Yang di surat At-Taubah itu. Iya, di surat At-Taubah itu kenapa? Sini saya jelaskan. Di surat At-Taubah itu adalah ayat yang turun ketika sedang ada perang. Nah, masa kami perang harus cium kudus? Ini lagi ada perang nggak ini? Sekarang? Ya nggak ada. Berarti nggak boleh lah. Kenapa itu bolak-balik kejadian itu menyeruduk orang lagi berdoa? Ya, aku tanya lah sama orang nyeruduknya. Emang aku yang nyeruduk? Undang-undang dasar aja bebas memeluk keyakinan Ya kau masing-masing. ngadu lah sama polisi. Emang aku yang nyeruduk? Agak lain orang tua ini loh. Itu Kita lagi lantaran bahas ada ajaranmu yang jadi motivasinya. Enggak, gara-gara dia baca Bible. Di Bible itu disuruh tumpaslah orang yang tidak menyembah kepada Tuhanmu. Yesus mengajarkan untuk barang siapa yang tidak rumah Bapakku harus penuh, paksalah mereka. Gara-gara itu mungkin. Gara-gara Bible itu, gara-gara di kitabmu tertulis tumpaslah, bunuhlah orang yang tidak beriman kepada Tuhannya. Itu gara-gara Bible itu. Dari mana kau tahu orang itu nggak pernah baca Bible? Ayat apa yang dia bawa? Jangan kau fitnah, kau nggak tahu apa-apa kok, sok-sokan kalian. Nih jelas nih. Kristen masuk melalui ideologi rasisme Roden, Fabri dan juga Nomensen. Mereka adalah orang Jerman yang membawa ideologi rasis, menganggap orang-orang di Asia Tenggara boleh diperbudak. Dalilnya di mana? Mereka menggunakan Bible-mu. Nah, sekarang kau tunjukkan bahwa orang yang menggeruduk gereja kau itu karena baca Al-Quran. Dasar oten-oten sok playing victim. Kau aja di sini aman. Diam kau. Oh, ngomong apa? Sabar, silakan sabar. Nyanyi nggak jelas kau, nggak dengar kami ngomong apa kau. Udah ngomong aja kau sendiri. Halo Sabar, silakan Pak Sabar, bertanya aja Pak Sabar. Yang Kristen intoleran. Ya. Nah, jadi sebutkan sama aku di mana kejadian Kristen intoleran, Bu. Ini terjadi ketika Kristen masuk ke Indonesia. Jangan dulu di buku, yang kejadian yang kita alami di lapangan. Iya. Oke. Aku tunjukkan. Penjajahan di Indonesia adalah bentuk intolerannya umat Kristen dengan memaksakan agamanya dengan membawa penjajah, dibawa sama penjajah. Pertama, yang kedua, adanya upaya pelarangan terhadap kami yang diskusi lintas agama dengan cara akademis. Orang Kristen banyak melarang kami, jangan bahas agama kami, itu intoleran. Mulutmu jangan terlalu jabir, Pak. Yang kejadian di kesurupan penioma ya teman-teman, ini kesurupan penioma. Kalau ditanya dengarkan jawabannya, kalau nggak mau dengerin jawabannya nggak usah ngomong. Banyak sekali cerita Anda sih. Kamu kan tanya di mana Kristen intoleran. Satu, di komal-komal melarang kami membahas secara akademik ajaran Islam dan ajaran Kristen, intoleran, tidak menghargai hak demokrasi kami. Kedua, masuk ke Indonesia dengan cara dibawa sama penjajah, dan bahkan petinggi-petingginya sendiri meminta supaya menganeksasi wilayah Selindung Toba, dan mereka melakukan inkuisisi selama beratus tahun, dan mereka melakukan kolonialisme. Tuh Kristen tuh. Ya. KKB tuh Kristen intoleran tuh. Ya. Jadi begini, Bu. Ya, Uni. Begini, Belanda menjajah kita itu bukan masalah, bukan hanya Islam aja dulu dijajah ya. Nah, kita pun semua umat Indonesia kita dijajah, sama-sama dijajah dulu. Kita garis bawahi itu bukan dijajah karena agama dulu kita. Dan kedua, siapa bilang? Dengar dulu. Nih aku bawa data. No, aku nggak suka kalau kalian asumsi. Aku bawa data. Siapa bilang Belanda tidak menjajah bawa agama? Siapa bilang? Ini ada datanya loh, Bang. Nih, Abang saya kasih data nih ya. Kalau Belanda itu memang menggunakan nih. Jangan dibibitkan lagi kebencian itu kepada umat-umat. Bukan kebencian, kita buka fakta. Karena kalian mengatakan agama Islam agama intoleran, maka saya buka data faktanya. Zending adalah upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia tuh. Ibu. Jika kalian yang bilang, gini loh, kalian ini kan umat Kristen bilang,
Kasih aku dengar dulu. bicara, Bu. Bentar dulu. Kamu boleh bicara kalau kamu punya ilmu. Saya nggak suka orang yang nggak berilmu ngomong gini loh. Jangan Kalau kalian bilang agama Islam itu intoleran karena ada kejahatan orang beragama Islam, maka Kristen itu lebih intoleran daripada Islam. Karena kalau kita jumlahkan mana yang paling banyak kejahatan di Kristen atau di Islam, sepanjang sejarah yang paling banyak berbuat kejahatan adalah orang Kristen. Itu proposisi saya. Kalau, dengarkan baik-baik. Kalau orang Islam dikatakan agamanya intoleran gara-gara kejahatan orang Islam, maka Kristen lebih intoleran lagi karena lebih banyak kejahatan dilakukan oleh orang Kristen. Yang membom Jepang itu orang Kristen, yang membuat senjata nuklir itu orang Kristen, yang menjual senjata orang Kristen, yang menjajah orang Kristen. Itu kenapa saya katakan Kristen intoleran, karena kalian sendiri yang mengatakan. Oh, Islam ajaran intoleran karena ada orang Islam yang menghentikan tempat ibadah kami. Berarti kan kalian membawa parameter bahwa agama itu dikatakan intoleran kalau pengikutnya itu jahat. Maka kalau seandainya itu jadi sandaran kalian, Kristen lebih intoleran dibandingkan Islam karena lebih banyak kejahatan dilakukan oleh umat Kristen sepanjang sejarah. Itu poin saya. Ibu, boleh aku bicara, Ibu? Yang kita bahas. Boleh, tapi jangan kemana-mana. Iya. Di dalam tadi itu Belanda menjajah karena agama. Saya garis bawahi itu nenek moyang kami dulu itu, saya dengar cerita dia itu. Dia dijajah juga. Aduh, jangan bawa cerita nenek moyang, bang. Aduh, ngilu Iya, aku tapi kan bawa cerita nenek moyang depan saya, ini nggak akademik, bang. Kamu berbahasa dengan Belanda. Benarnya kau? Emang Iya, karena itu data sejarah. Gitu. Aduh. Halo Michael, buka cam. Kalian ini disuruh bertanya aja repotnya minta ampun loh. Malah cerita tentang nenek moyang kalian. Nanti aku nyanyi, nenek moyangku seorang pelaut ngajarin aku cara berdagang. Bawa-bawa nenek moyang dia. Pak. Ya, Bapak buka cam dulu, Pak. Buka cam, Pak. Dengar teman-teman, kenapa kami mengatakan bahwa umat Kristen itu intoleran? Karena umat Kristen mengatakan kalau Islam itu agama intoleran gara-gara orang Islam ada yang jahat. Maka dengan demikian orang Kristen mengakui bahwa Kristen adalah agama intoleran karena yang paling banyak melakukan kejahatan di dunia sejak semula adalah orang Kristen. Itu proposisi. Sepakati dulu atau enggak? Kalau kalian tidak menyepakati ya bagus. Kalau kalian sepakati ya kalian blunder. Tepuk tangan dulu buat Tuhannya Kristen. Kenapa Silakan, keluar Ripa? Lihat dulu. Kenapa Ripa keluar? Karena saya adalah mahasiswi. Saya memerangi kebodohan. Oh. Padahal saudara seimanmu sekarang sedang berbuat yang tidak Iya sama. Pada saat kau ngomong ini, saudara seiman kau sedang melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh, yang memperkosa laki-laki di luar negeri itu namanya Reinhard Sinaga, Kristen agamanya. Contoh, kemarin baru seorang perempuan belia minta tolong sama presiden karena dicabuli sama pendetamu. Bu, sekarang yang dibahas itu Jangan kau tentang tengokkan masalah di gigimu, Sumber bang. itu. Mukamu mundur, bang. Mundur, bang. Bang, mundur, bang. Muka aja, bang. Jangan gigi yang ditengokkan, bang. Kok monyongnya yang Saudara ditengokin? seimanmu Mundur. itu. Mana itu saudara seimanmu itu? Siapa namanya yang seiman denganku? Yang di Sumber sana. Yang di Sumber. Iya, siapa namanya? Ah, orang Kristen nih PA-nya nauzubillah min dzalik, ya disuruh nanya aja sulit loh mereka loh. Disuruh nanya aja nggak ngerti loh cara bertanya loh. Namanya gerombolan agama Islam. Ya udah, kalau gitu Kristen intoleran teman-teman, karena menurut dia ketika ada orang Islam yang berbuat jahat maka agamanya yang salah. Kalau begitu Kristen intoleran. Kita ketuk palu ya, Kristen intoleran menurut orang Kristen sendiri. Ketok, ketok, ketok. Lanjut. Engkol. Sedap kali diskusi sama aku kan. Aku ikuti mau kalian. Halo Engkol Furniture Shop. Halo, selamat malam. Ya, muslim atau non muslim? Non-muslim. Oke, silakan bertanya saja. Kalau memberikan pendapat, letakkan dulu proposisinya. Apa yang mau disampaikan? Ini kan lagi ada masalah yang
menunjukkan cara berpikir kalian. Saya tanya, orang Islam yang ada di Padang itu yang toleransi, yang intoleran orangnya atau agamanya? Ya, tanya sendirilah. Nah, gini teman-teman, mereka sulit untuk objektif. Kalau saya ditanya, Rifa, kalau ada orang Kristen mentusbol pantat anak kecil di gereja, itu ajarannya atau orang pasturnya? Saya kan jawab itu pasturnya, karena belum tentu ajarannya begitu. Tapi perhatikan teman-teman, ketika mereka sulit untuk menjawabnya, saya bantu mereka. Seandainya kalian bilang orang-orang yang di Padang itu menghentikan orang-orang lagi beribadah, dan kalian bilang agamanya yang salah, maka proposisinya adalah kalau ada satu agama dan ada orang jahat di dalamnya, maka agama itu intoleran. Kalau begitu, Kristen adalah agama intoleran, karena sepanjang sejarah yang paling banyak melakukan sikap-sikap intoleran adalah Kristen. Itu sesuai dengan definisi yang kalian buat sendiri loh. Sayangnya saya tidak sepakat dengan itu. Bagi saya tidak bisa menilai agama itu karena perilaku umatnya. Karena setiap agama itu ada penjahatnya. Maka saya maka Kristenlah yang paling layak dikatakan agama terintoleran sepanjang Mana yang kejadian di Indonesia ini baru-baru ini itu aja. Oke, KKB itu Islam atau Kristen? Itu perebutan wilayah ya. Saudara. KKB itu agamanya Islam atau Kristen? Lah, mencret, itu, saudara. Bukan mencret, itu Sejak bukan kapan masalah. KKB itu nggak ada kaitannya dengan agama? Kamu tahu nggak si Laskar Kristen mengatakan apa? Kita ini adalah orang yang terpilih. Dia membawa kitab sucimu, mengatakan sedikit yang banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Saya tanya, KKB agamanya Kristen atau Islam? Jawab. Yang membongkar salib di gereja Katolik itu agama Kristen atau Islam? Jawab. Yang membongkar gereja, yang membongkar kuburan, yang membongkar, ini orang ngomong katanya bertanya. Baru-baru ini ada pembongkaran kuburan bertanda salib, itu intoleran itu. Itu agamanya Kristen atau Islam? Jangan mute dong, jangan bawa KKB itu orang agama emang. Jangan mute. Turun kau. Kristen, bertanya aja loh kalian Kristen, kok sulit banget sih bertanya. Barusan ini yang telah merusak kuburan Kristen itu agamanya Kristen atau Islam? Jawab. Repot banget ngejawab gitu aja kok. Kalian ini gitu aja kok nggak bisa jawab. Tinggal jawab. Itu yang ngerusak makam orang lagi dimakamin, salibnya dibongkar-bongkarin, itu perusaknya agamanya Kristen atau Islam. Itu intoleran loh. Sesamanya sendiri diganggu, gimana orang lain? Ya, penyebar berita baik. Salah, penyebar hoax. Apalagi? Gini loh, Rifa. Jadi pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalau memang pohon itu kelihatan dari buahnya, kenapa kau pilih Paulus orang jahat jadi rasulmu? Kata Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 18, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kenapa Paulus pembunuh, pembohong kau terima jadi rasul? Hantu belau. Susah Kristen disuruh bertanya ya, malah ngejelasin agamanya ke kita. Bertanya aja kalian teman-teman Kristen, bertanya saja. Kok nanya aja susah. Jadi teman-teman, kalau orang Kristen mengatakan bahwa dengan adanya orang yang ngaku Islam merusak, mengganggu orang lain ibadah, maka Islamlah yang intoleran, maka yang paling layak dikatakan agama intoleran adalah Kristen. Karena sepanjang sejarah peradaban, korbannya jutaan orang itu dibunuh sama orang yang agamanya Kristen. Kamu tahu enggak? Nabi Muhammad itu Nabi cabul, masa Aisyah 6 tahun aja ke Yang cabul adalah Nabi di Kristen, di mana Tuhan kau memberikan istri orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Telah kuberikan istri-istri Tuhanmu. Di dalam kitab kau di Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30, Daud adalah nabi. Nabi Hosea dalam Hosea pasal 1 ayat 2 disuruh Tuhan kau bersundal, memperanakkan anak-anak sundal, cabul. Tuhan kau menyuruh nabinya Yesaya pasal 20 nomor 3 bertelanjang menampakkan penisnya selama 3 tahun.
Tuhan kau memerintahkan kepada Daud untuk ngambil Tuhan kau memberikan bini orang kepada Daud yang adalah nabi kau, ya. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, cabul. Tuhan kau sendiri berkata-kata mengumpamakan sesuatu dengan kelamin pria dengan ukuran segede, punya keledai dan pancaran maninya seperti kuda. Cabul. Tuhan kau ketika tertulis dalam kitab kau mengumpamakan tentang sesuatu, mengajarkan menjama-jama payudara. Cabul. Ini cara cabul. Ya, ini yang cabul. Nabi di Kristen cabul, pezina. Contoh, Nabi Daud menurut Kristen adalah nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 28 sampai 30, sebab Daud adalah seorang nabi. Cabul karena dia meniduri bini orang. Cabul. Nauzubillah min dzalik, kami tidak terima itu karena Nabi Daud tidak mungkin cabul. Di Kristen nabinya cabul. Nenek moyang Tuhanmu cabul. Yehuda itu meniduri menantunya sampai punya anak. Cabul. Ya, Tuhanmu pun cabul karena Tuhanmu memberikan istri orang untuk di papap, hoba-hoba on the sky di depan rame. Itu namanya cabul. Cabul. Ya, itu namanya cabul. Mengizinkan orang lain untuk ihi-ihi depan rame, itu namanya cabul. Tepuk tangan untuk Tuhannya umat Kristen. Tepuk tangan, saudara-saudara. Coba tunjukin ayat Nabi Muhammad pernah cabul. Coba tunjukin, buka kemo. Tunjukkan dalil Nabi Muhammad pernah cabul. Tunjukkan dalil Nabi Muhammad sekotor otak Tuhanmu. Coba tunjukin dalil Nabi Muhammad pernah berbuat cabul. Tunjukin dalilnya Nabi Muhammad pernah berbuat cabul. Saya sebutkan sekali lagi dalil di kitabmu ya. Gini cara diskusi itu. Nabinya umat Kristen disuruh berbuat cabul. Datanya mana? Hosea disuruh bersundal. Hosea pasal 1 nomor 2 memperanakan anak-anak sundal. Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh telanjang bulat selama 3 tahun. Kemudian Daud diberikan istri orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nandar, aku turun dulu. Nandar, aku ganti akun dulu. Nandar, monyong. Nandar. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.